Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair, pencinta ilmu, perindu surga, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah teramat banyak, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di tanggal 14 Muharram, momen yang sering dikaitkan dengan hijrah, iya, muhasabah dan seterusnya. Maka tema kita pagi hari ini adalah kewajiban hijrah seumur hidup. Hijrah bagi setiap muslim adalah sebuah keniscayaan atau kewajiban seumur hidupnya. Bukan hanya sesaat atau sementara atau temporary. Selama masih ada kehidupan, ada kewajiban yang mesti ditunaikan dan ada larangan yang mesti dijauhi. Maka selama itu pula lah berlaku hijrah bagi seorang muslim. Dalilnya pertama adalah hadis riwayat Abu Daud, kitab jihad, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Tidaklah hijrah terputus hingga taubat terputus, dan tidaklah taubat terputus hingga matahari terbit dari barat. Allah dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada setiap hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Maka dikatakan taubat itu sangat dekat dengan hijrah. Bagaimana mungkin seorang yang hijrah tidak bertaubat, yaitu rujuk kepada Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Maka selagi masih bernafas, berlakulah bagi kita untuk senantiasa berhijrah. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Selagi kita hidup, tidak hanya menunaikan perintah, tapi juga menjauhi yang Allah larang. Seorang baru dikatakan dia berhijrah beneran kalau dia meninggalkan apa yang Allah larang. Dulu ada ungkapan STMJ. Apa STMJ, Pak? Nah, itu dia. Itu enggak hijrah itu. Mestinya STMJ-nya dirubah, arti yang berbeda. STMJ itu apa? Sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Begitu. Jadi setiap ada larangan mesti kita hindari. Wah, ini kalau ngomongin larangan, mulai dari shaghair sampai kabair begitu banyak. Yang paling besar adalah larangan menyekutukan Allah. Ancamannya dahsyat. Kalau tak bertaubat pasti masuk neraka, kekal selamanya.
Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat di nomor 72. Ini larangan yang paling tinggi. Setelah itu lebih rinci lagi. Menyembah Allah itu harus dibuktikan dengan apa? Ibadah yang tidak bisa diwakilkan, yaitu sholat. Ada satu ayat, dua dimensi terkandung di dalamnya, dimensi akidah dan dimensi ibadah. Quran surat Toha surat yang ke-20 ayat di nomor 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Aku Rabb Tuhan kalian, hanya aku yang wajib kalian sembah, tidak dipersekutukan. Bagaimana cara menyembahku? Sholat untuk mengingatku. Masih banyak ini kalau kita ingin buka larangan-larangan selama masih hidup nih, yang masih terus sekarang menjadi perhatian apa Pak? Larangan apa? Judi online, pinjaman online. Itu dalilnya satu ayat luas banget tuh, Quran surat Al-Maidah juga surat 5 ayat 90 itu. Banyak kita lihat larangan-larangan yang Allah sudah beri warning, bahkan begitu beratnya. Nah, selama itu bisa kita tinggalkan, maka kita insya Allah sudah berhijrah. Jadi sudah hijrahkah kita? Semoga Allah mudahkan kita menjaga hijrah itu. Amin ya. Kita ringkas keutamaan hijrah. Bagaimana tidak terpikat ketika seorang mukmin berhijrah? Allah berikan anugerah yang banyak. Pertama, Allah firmankan di Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat di nomor 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang berhijrah Allah berikan untuknya rahmat, yaitu kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Dalil yang berikutnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang dapat kemenangan. Allah meninggikan derajat seorang yang berhijrah, puncaknya naik ke tingkat yang paling tinggi derajatnya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini bicara tentang ukhrawi ini. Ada yang tanya, Ustadz, kalau hijrah itu urusan dunia terjawab enggak kira-kira? Terjawab enggak? Terjawab. Ini ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa kurang yakin dengan ayat ini? Tapi masih banyak yang berkata, Ustadz, jangankan cari yang apa Pak? Jangankan cari yang halal, yang haram pun. Nah, itu kata orang sono, kata orang sini mah enggak ya. Iya kan? Ini ayatnya nih. Mengapa mesti ragu? Ini urusan dunia terjawab dengan hijrah. Maka tinggalkan
bisnis yang abu-abu, yang menjerumuskan, ya. Hati-hati. Allah janjikan bumi Allah itu luas. Bahkan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 100. Wahai para suami, sempurnakan ikhtiar untuk menjemput nafkah, karena memenuhi hajat keluarga itu adalah jihad. Serius ini. Semangat menyempurnakan ikhtiar kita, ya. Apalagi kalau istrinya paham nih, suami berangkat kerja tidak lupa dia mendoakan, dikasih pesan-pesan yang membangun spirit. Ya Bu, suami berangkat kerja dikasih pesan nggak Bu? Kasih pesan. Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Kan ringan ya, cuma mendoan doang. Suami yang soleh menjawab tuh, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Iya. Jangan pula bilang istri matre kalau dia berkata, ya, berangkatlah bang dengan tenang, doaku sepanjang siang, yang penting pulang bawa. Iya, Bu, hafal nggak kalimat tadi Bu? Nggak usah dihafal ya Bu. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang, yang penting pulang bawa. Kalau istri bilang gitu gimana Pak? Semangat gak Pak? Semangat. Jawab, maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang, engkau di rumah pasti senang, aku pulang bawa ayam panggang. Sebab belum gajian. Intermezzo sedikit ya. Nah, puncaknya dari keutamaan hijrah adalah surga. Jadi kalau ada ungkapan rizki terbaik, itu ya surga. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik. Rizki yang baik itu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Yang dimaksud hijrah apa nih Pak? Bukan hijrah tempat. Ya, kalau hijrah tempat mah kemanapun kita pergi pasti ada masalah. Di BSD Eko ini udah nyaman, udah enak banget nih. Ada masjid namanya An-Nahl, megah, jamaahnya dahsyat, kuliah subuh 300 orang. Alhamdulillah. Begitu, jangan mikirin pindah tempat, pindah maknawi. Nah, itu yang paling penting. Artinya hijrah hati. Sebab kemanapun kita pergi pasti menemui yang namanya masalah. Mari kita lihat pengertian hijrah. Walaupun sudah sering disampaikan, esensinya apa hijrah itu? Hijrah artinya al-intiqal atau meninggalkan tempat atau pindah. Pindah apa ini? Lihat secara syariatnya, yaitu wal hijratu al-intiqalu min baladi syirki ila baladil islami. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Padahal sekarang nih perkembangan syiar Islam itu dahsyat. Di dunia barat khususnya berbondong-bondong orang-orang itu mendapat hidayah masuk ke dalam Islam. Tapi di negeri kita tambah atau kurang nih? Berkurang ya. Sudah berkurang, banyak lagi aliran-aliran yang menyimpang. Tapi jangan sibuk ngomongin Mama Gufron, nggak usah. Nah itu mah nyeleneh itu, tak usah lah ya, tinggalin aja. Hijrah yang umum yaitu setiap hijrah yang dilakukan dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu namanya pindah tempat. Karena tidak punya pilihan, susah beribadah, maka dia harus hijrah tempat. Itu secara umum. Sedangkan hijrah secara khusus yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah di masa Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi meninggalkan negeri Mekah, status Mekah adalah negeri syirik. Maka Nabi pun hijrah ke Madinah yang dulu namanya Yasrib. Ini juga ada prosesnya nih, sampai Nabi hijrah dengan para sahabat itu. Prosesnya di tahun ke-11 kenabian, orang-orang Yasrib berbaiat kepada Nabi, jumlahnya baru 12 orang. Sumpah setia pada Rasulullah dan membela Islam. Itu di tahun ke-11 kenabian. Setahun kemudian di tahun ke-12 kenabian jumlahnya bertambah 73 orang. Namanya Baitul Aqabah yang kedua. Setelah itulah Nabi berhijrah. Nah, setelah Fathul Makkah gimana? Setelah Fathul Makkah tidak ada hijrah lagi. Karena Makkah sudah jadi negeri Islam setelah itu. Adapun perang masih ada. Nah, ini dia. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum fanfiru. Dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada kewajiban hijrah setelah futuh Mekah atau pembukaan Mekah, melainkan yang ada adalah jihad dan niat. Maka jika disuruh perang, segeralah penuhi panggilan tersebut. Hijrah tempat tidak ada lagi setelah futuh Mekah, tapi perang berlangsung. Siapa yang diperangi? Ya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang fajir. Nah, inilah muqaddimahnya. Ini baru muqaddimahnya ini. Jadi esensi hijrah apa ini? Mudah-mudahan jam 8 selesai. Ustaz, sampai waktu syuruk saja. Kita ringkas ya. Jadi memang ceramah tuh nggak usah panjang-panjang, singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Itu aja sih. Ya Bu. Taib, ini dia kajian inti kita. Jadi hijrah itu sepanjang hayat kita. Bagaimana agar kita istiqomah? Pertama, kita sentuh dulu hati kita. Berbahagialah orang yang istiqomah karena dapat surat cinta dari Allah. Saat ruh keluar dari jasadnya, gelar untuknya sudah terlihat, yaitu husnul khotimah. Malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Ayat itu di Quran surat Fussilat, surat 41 ayatnya di nomor 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang meneguhkan pendiriannya, yaitu orang yang istiqomah, malaikat turun mengatakan jangan takut, jangan sedih, dipersiapkan untuk surga, diperlihatkan itu. Yang digambarkan bagaikan rambut yang ditarik dari tepung, nggak bergeser tepungnya karena cuma rambut. Sebaliknya, yang memilukan, mengerikan adalah yang digambarkan orang-orang yang ingkar seperti kain sutra yang dikebatkan di pohon berduri, ditariklah kain sutra tersebut. Nggak kebayang tuh sakitnya. Maka jemaah sekalian, itu yang buat kita menjaga istiqomah dalam ibadah. Nah, ungkapan seorang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin, a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Karamah yang paling besar adalah bisa terus istiqomah. Apa istiqomah? Komitmen dengan nilai-nilai yang diyakini, yaitu Islam. Yang kedua, continue terus-menerus beribadah sekalipun jumlah yang dilakukan sedikit tapi didawamkan, dan itu yang disukai oleh Allah, bukan banyak, hanya sekali saja. Kemudian puncaknya adalah resisten, tahan uji. Tidak ada orang yang beribadah tidak diuji oleh Allah. Dan Nabi pernah mengatakan itu tanpa menyebut nama.
Ya Abdallahi la takun mithla fulanin karena yaqumu qiyamal lail fataraka qiyamal laili. Jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia tinggalkan sholat malamnya. Padahal bagi kita mestinya sholat malam menjadi kebutuhan dan kenikmatan. Ini di taklimnya ibu-ibu saya sampaikan ya Pak. Sederhana saja sih, sedikit tapi terus menerus. Bangun tidur kok terus berdoa, jangan mandi. Bangun tidurku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal nggak? Ibu-ibu hafal itu. Itu sederhana tapi yang penting dipraktekkan gitu loh. Karena sering kita lupa bangun tidur tidak berdoa, padahal dikasih kehidupan setelah kita dimatikan, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baik, kiatnya ada 7M agar kita istiqomah dalam berhijrah. Ingat, berhijrah meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Berarti mematuhi apa yang Allah perintahkan. Pertama, mulai dengan niatan yang ikhlas. Tidak ada amal yang diterima itu kecuali landasnya ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Ini dikaitkan dengan hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inilah hadis hijrah itu. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Kemarin saat kita berkorban ada ayat khusus ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan bulunya, sembelihan unta, kerbau, sapi, domba, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Takwa itu landasannya ikhlas. Kita ikrarkan itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Baru pulang haji, lafaz nusuki artinya ibadahku juga ibadah haji. Nah, tayyib jamaah sekalian, jadi harus dengan niatan ikhlas. Saya ulangi, ikhlas. Masih ingat Pak, ikhlas apa Pak? Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Apa Bu ikhlas? Masih ingat gak? Ikhlas itu melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Itulah ikhlas. Maka jadi orang ikhlas itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Gimana Pak? Prakteknya ikhlas itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah ya. Tapi ingat, dua hal yang menghalangi ikhlas. Satu, pujian. Dipuji bisa melambung tinggi, padahal segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, ya enggak? Yang kedua, dicela, kecewa. Kadang kita berbuat baik dicela sama orang. Kalau kita kecewa, hilang itu ikhlasnya.
Padahal syaitan hanya bisa dikalahkan oleh orang-orang yang ikhlas, tidak bisa tertipu. Allah nyatakan di Al-Quran itu. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Itu pengakuan iblis yang diabadikan di Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhlas apa Pak? Melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Dipuji alhamdulillah, dicela alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ini ngomongin bab ikhlas sudah luas banget nih. Yang kedua, meninggalkan maksiat dahulu. Bohong besar mengatakan hijrah tapi masih bermaksiat. Satu saja rumusnya Pak. Kalau ingat maksiat, ingat dampaknya. Jadi sebelum berbuat, muncul rasa takut untuk bermaksiat. Dampak terhadap diri sendiri, dampak terhadap keluarga, lingkungan, sosial, masyarakatnya, bahkan negerinya. Dalilnya Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan, tidak hanya pada pelaku yang zalim saja, tapi bisa menimpa semuanya. Ini skala kecil, skala menengah, skala luasnya negerinya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Kemudian apa setelah itu? Allah berikan sentilan, persekot. Bentuknya apa? Gunung batu, tanah longsor, air membumbung tinggi, namanya tsunami dan seterusnya. Ini beda dengan musibah yang ditimpakan karena ujian iman, tapi karena dampak asbab perbuatan manusia sendiri. Saya nukilkan satu hadis Bukhari saja. Semoga kita terhindar dari berbuat maksiat. Hadis Bukhari, Rasul menyatakan, iyyakum wal maksiata fa inna bil maksiati halla suhtullah. Jauhi olehmu berbuat maksiat karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Sekarang maksiat ini merajalela. Ya bentuknya macam-macam, judi online, miras dan seterusnya. Padahal kalau itu diterjang rusak. Wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kula fahisyah. Jangan engkau minum minuman keras karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Ini ngomongin yang kedua ini luas banget nih. Jadi kembali lagi ya, STMJ. Apa STMJ? Sunnah tunaikan, maksiat jauhkan. Kalau malam Jumat STMJ juga, sholat tahajud malam Jumat, begitu. Kemudian yang ketiga, menguatkan tekad untuk menjadi lebih baik. Iya, jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita raih. Man kana yaumuhu khairun min amsi wa huwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Yang kedua, warning ini. Wa man kana yaumuhu kamithli amsi wa huwa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan kemarin, tidak ada perubahan, sebenarnya sih masih rugi. Apalagi yang ketiga. Yaitu yang ketiga, wa man kana yaumu syarrun min amsi wa huwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, maka dialah orang yang celaka atau terlaknat. Ada kata azam di sini untuk menjadi lebih baik. Kita temukan di Al-Qur'an surat Ali Imran surat 3 ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul
mutawakkilin. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, nah, itu azam tuh, bertawakal kepada Allah. Ikhtiar sudah kita sempurnakan, hasil adalah Allah yang memberikan ketentuan. Demikian ringkasnya ya. Kemudian yang keempat, mencari lingkungan bergaul yang baik. Ini bukan menafikan pergaulan, tapi ada selektivitas dalam pergaulan. Tidak semua orang bisa kita jadikan kawan akrab, kolega, teman bisnis, teman bergaul, siapapun boleh. Bahkan kita punya niat untuk menjadikan orang-orang tersebut sebagai mat'u kita. Kewajiban dakwah itu kan berlaku bagi siapapun, lewat lisan, lewat uluran tangan, lewat sikap. Tidak harus lewat mimbar kan. Sebagaimana yang secara umum dikatakan balighu anni walau ayah, itu bukan cuma lisan saja. Tapi kawan akrab ini sangat menentukan. Lingkungan yang baik adalah orang-orang yang dikatakan ahlul khair. Sebab nanti di akhirat ada penyesalan. Kalau nyesalan di akhirat, tidak ada lagi jalan kembali. Renungkan Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Kalau kawan akrab itu harusnya lurus gitu ya, seperti kata syair. Apa syairnya Pak? Nih, Pak Haji Imam Syafi'i punya syair nih tentang persahabatan nih. Apa syairnya? Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sehidup sesurga. Begitu. Jadi lillahi ta'ala, bukan karena ada kepentingan duniawi alias ada udang di balik. Nah, harus karena Allah. Ini kita bertemu harus karena Allah nih. Saat berjabat tangan, dosa berguguran, malaikat mengaminkan doa kita. Itulah indahnya sebuah persahabatan karena Allah. Sahabatku surgaku, jangan temanku nerakaku. Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrabnya. Kalau kawan akrab itu saling menyelamatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, tidak membiarkan saudaranya terjerumus dalam kehancuran, maka hati-hati dalam berteman. Seorang Umar bin Khattab memberi warning itu, alzimu auladakum wa addibu adabahum bi adabin hasanin fa innahum khuliqu fi ghairi zamanikum. Pantaulah pergaulan anak-anakmu, didik mereka dengan akhlak yang mulia, karena mereka tercipta bukan di zamanmu. Dulu zaman kita mah beda ya Pak, sederhana. Hari ini, wow, bahaya kalau tidak kita kontrol, tidak kita awasi. Ini penggalan saja. Jadi ada syafaat dari orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu tidak diminta pun sudah mendoakan. Dia ingat pesan Al-Quran, Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat nomor 10. Jangan lupa doa itu dawamkan setiap kita usai sholat fardu. Menunjukkan kita mencintai saudara kita karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima, menambah bekal lewat majelis ilmu. Kita akan istiqomah dalam berhijrah karena mendapat cahaya ilmu yang menerangi kehidupan kita. Ibadah tidak ada keraguan, yakinnya bertambah,
Semangatnya juga akan bertambah dengan apa? Ilmu. Tidak cukup seorang hanya punya iman saja. Allah meninggikan derajat seorang itu dengan karena beriman dan berilmu. Quran surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat seorang itu karena beriman dan berilmu. Masya Allah. Tapi setelah punya ilmu diamalin. Jangan cuma jadi referensi, cuma perhiasan. Gue udah ngerti itu. Bukan sekedar ngerti, dipraktekin tuh. Serius. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersemangat untuk menggali ilmu. Setelah ilmu kita miliki, kita amalkan. Berat pertanggungjawabannya. Pertama, Quran surat 17 Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dua, setelah punya ilmu diamalin tidak? Kalau tidak, ancamannya berat. Quran surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Omong doang. Allah murka, engkau berkata tapi engkau tidak berbuat. Jadi ilmu cahaya yang menerangi kehidupan kita, maka kita akan istiqomah. Kalau sudah paham ilmunya, diamalkan, merasa nikmat kita, butuh jatuhnya. Bahkan ya, dalam kondisi sakit pun kita tetap dapat pahala, karena tidak bisa melakukan amalan yang biasa kita lakukan, karena landasan ilmu itu. Sudah ngerti ilmunya, waktu kita lapang, ibadah kita tingkatkan, waktu sempit tetap dapat manfaat karena sudah paham. Baik, kita ringkas. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa. Doa itu senjata buat orang beriman. Maka jangan anggap enteng doa. Doa itu ibadah. Bayangkan ya, minta ada potensi dikabulkan dan berpahala. Kalau kita datang pada seseorang, kita minta pertolongannya, sekali, dua kali dikasih, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ente lagi yang datang, kan gitu ya. Beda dengan ketika kita datang kepada Allah. Berarti kita menghambakan diri kepada Allah dengan banyak berdoa itu. Ini bab ini memang ada tema khusus. Temanya Samudra Doa. Tapi saya nukilkanlah 3 hal penting bicara tentang doa, yaitu husnudzon kepada Allah. Ana inda dzoni abdi bi. Aku tergantung sangkaan hamba aku. Allah kasih surat cintanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb Tuhan kalian, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Quran surat 40 ayat 60. Bagaimana kita berdoa? Berdoa tentu yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Selesai kita sholat kan gitu ya. Istighfar paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Potensinya manusia itu melakukan dosa. Kalau kita buka ayat, memang Allah perintahkan kita supaya minta ampun dulu. Minta ampun atas kesalahan kita, dosa kita. Di antara ayatnya saya nukilkan 1 Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan kezaliman, berbuat buruk, kejahatan, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia dapati Allah Maha Pengampun. Kedua, disuruh banyak kita minta ampun. Quran surat Nuh surat 71 ayatnya 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kapan kita mengetuk pintu langit Allah? Allah sangat suka itu di penghujung malam.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Minta ampun kita kepada Allah. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, mohon ampun kepada Allah. Itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Bangun tidurku terus berdoa di kamar mandi. Jangan lama-lama. Salat tahajud, janganlah lupa. 100 kali istighfarnya. Hitungan ke 100 udah sebanyak-banyaknya. Itu keren waktu mustajabah. Masya Allah. Setelah minta ampun, minta dikuatkan tauhid. Kita selamat karena tauhid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat nomor 8. Jangan lupa. Sujud doa lagi agar dikuatkan hati tidak bergeser kecuali kepada Allah, keyakinan Islam yang jadi kebenaran itu kan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Masya Allah. Setelah itu minta supaya tidak dijadikan kita hamba yang rapuh dalam kondisi seberat apapun, tidak diberikan ujian yang kita tidak mampu. Jangan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah itu minta supaya Allah terima amalan kita. Jangan lupa zikir paginya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pakai hadis Nabi supaya dimudahkan dalam setiap langkah kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau lah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua menjadi mudah. Sudah masuk suruh? Belum, baru. Jadi kita tambah 50 menit lagi. 7 menit ya. Perbanyak doa ya. Orang-orang soleh itu mendoakan kita, Masya Allah. Dan kalau tidak mendoakan saudaranya rugi. Doamu untuk saudaramu sesungguhnya untuk dirimu sendiri. Malaikat yang ada di atas kepalamu mengucapkan amin dengan doamu itu. Rugi kalau tidak mendoakan saudaranya di saat-saat di tempat-tempat istimewa ya, Masya Allah. Terakhir, muhasabah. Ada ungkapan menarik dari seorang Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan apa kalimat ini? Masya Allah. Singkat, tepat, memikat manfaat, selamat dunia akhirat. Kalau benar-benar dipraktekinnya. Terjemahannya begini. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Jika itu baik, lakukanlah. Namun jika tidak, tinggalkanlah. Sederhana kalimatnya ya, tapi prakteknya gimana tuh? Prakteknya sering kita bagaimana nanti aja. Jalan aja jalan. Berujung dengan penyesalan. Mestinya nanti bagaimana? Itu pakai planning tuh ya nggak? Sering kan? Bagaimana nanti aja deh, jalan aja. Salah, nggak ada planningnya. Kalau hidup urusan di dunia saja kita perlu planning, apalagi untuk urusan akhirat ya. Kan gitu. Saya ulangi kalimatnya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang merenung sesaat sebelum berbuat. Jika itu baik, lakukanlah. Jika tidak, tinggalkanlah. Sederhana tapi dalam ya kalimatnya. Nah, Allah perintahkan nih kepada orang-orang yang beriman ini. Ini juga ayat yang luar biasa. Ini ayat muhasabah. Jarang kita temukan satu ayat 2 kali perintah takwanya. Ini ayat 2 kali perintah takwanya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Kemudian wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita renungkan, kita ingat-ingat, ternyata ada hal-hal yang mungkin belum kita lakukan atau kita lakukan tapi tidak tepat karena tidak pakai tuntunan, hanya sekedar pakai selera. Ini bulan Muharram ini hati-hati Pak. Dikatakan oleh orang-orang sebagian ini bulan keramat. Kalau keramatnya untuk ibadah sih beda ya. Tapi keramatnya punya keyakinan kalau melakukan sesuatu bisa berujung dengan kesialan. Nah ini bahaya ini. Dan masih ada terjadi di sebuah kampung. Mohon maaf ini, saya tidak sebut nama kampungnya ya. Kalau datang bulan Muharram, dikatakan bulan Suro, tidak ada yang berani menikahkan anak-anaknya, khawatir nanti tidak berkah. Ini serius. Maka pengusaha tenda libur sebulan. Nggak ada di kampung itu yang menikahkan anaknya. Dakwah mulai intisyar, makin meluas, orang mulai paham. Bangun rumah, meresmikan gedung, hajat khusus, jangan bulan Muharram, nanti bisa sial. Padahal tidak ada peristiwa apapun yang terjadi. Setelah kita renungkan, Allah kasih ketentuan tuh. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada satu musibah apapun yang terjadi kecuali telah dituliskan oleh Allah. Allah lah pelindung kita. Maka orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah. Maka bulan Muharram ini ekspresi hijrah kita harus serius, menjadi titik balik bagi kehidupan kita. Tidak salah, kita sudah ditarbiyah 5 bulan sebenarnya. Ramadan, puasa Ramadan, alhamdulillah. Usai Ramadan bulan Syawal, puasa di bulan Syawal 6 hari. Usai Syawal, Zulqa'dah, bulan ke-11 bulan haram. Juga sejumlah amalan kita lakukan. Dalilnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36 itu. Amal soleh yang dilakukan pahala berlipat ganda, amal salah yang dibuat dosanya pun berlipat-lipat. Nggak boleh berbuat zolim. Kemudian usai Zulqa'dah, Zulhijjah, sejumlah amalan kita lakukan yang nilainya mengalahkan jihad fisabilillah, kecuali dia pulang tinggal nama saja alias mati syahid. Ada amalan khusus di dalamnya, baik bagi yang haji maupun berkorban, ya kan? Ketemu sekarang kita bulan Muharram. Setelah ini lama kita, 6 bulan kemudian nanti ketemu bulan Rajab. Jadi inspirasi hijrah ini menjadi semangat buat kita, spirit buat kita. Inspirasi hijrah ini Masya Allah, yaitu ingin menjadi lebih baik, meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa, dan puncaknya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak nih? Habis ya. Jadi muhasabahnya cukup sampai di sini dulu ya. Di tema khusus ya. Muhasabah, Masya Allah. Semoga dengan muhasabah kita makin paham kekurangan kita, kelemahan kita. Akhirnya jamaah sekalian, pencinta ilmu perindu surga, semoga Allah memudahkan kita untuk istiqamah menjaga hijrah di sepanjang usia, dan Allah menjadikan kita ahli takwa.